Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah semuanya rahimakumullah. Sekarang juz 30 surat Al-Buruj, supaya bersambung dengan hadis pertemuan yang lalu. Surat Al-Buruj juz 30 ayat ke-85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. Suratul Buruj Makkiyah. Ini surat yang diturunkan di Makkah. Wahia isnatani wa ishruna ayatan, yaitu terdiri dari 22 ayat. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i demi langit. Dzatil buruji kang duweni pira-pira lingkaran. Wal yaumil mau'ud lan dina kang den janjiaken. Wa syahidin lan dina kang nyekseni. Wa masyhud lan dina kang disakseni. Qutila den pateni sapa ashabul ukhdud pira-pira wong kang duweni pira-pira juglanan.
annari dzatil waqud geni kang duweni umpan-umpan bahan bakar. Idhum nalikane utawi ashabul ukhdud alaiha ing atase annar ing atase geni qu'udun iku padha lungguh kabeh. Wa hum hali utawi ashabul ukhdud ala ma yaf'alun ing atase barang kang padha nglakoni sapa ashabul ukhdud bil mu'minina kalawan pira-pira wong mukmin iku syuhudun padha hadir padha nyekseni. Surat ini diawali dengan sumpah. Gusti Allah sumpah, Allah Ta'ala sumpah demi langit. Langit niku ngadai dzatil buruj, mempunyai manazil rafi'ah, tempat-tempat yang tinggi yang ditempati oleh planet-planet. Tanziluhal kawakibu asna'a sayriha, yang ditempati oleh planet-planet ketika planet-planet itu berputar, berjalan di tempatnya masing-masing. Terus disebut al-buruj, sumiyat hadhil manazilu burujan li zuhuriha. Disebut buruj karena tampak jelas dan matahari, dan bulan, dan bumi. Ketorane bundel-bundel macam tok. Manusia ini kan makhluk yang kecil, cilik kemelinti sombong. Cilik kemelinti sombong, sifatnya manusia. Kalau tidak punya iman, sombong. Padahal dia itu cilik kan. Nanti kira ayam orang ketorok, nanti kira ayam orang ketorok. Nah, ini kenapa Allah memulai dengan ini? Karena akan menceritakan manusia-manusia sing sombong-sombong. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah janjikan hari kiamat pasti akan terjadi. Orang-orang yang sombong nanti pasti akan mendapatkan balasannya. Seperti yang dijanjikan Allah di dalam ayat yang lain, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah itu adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Sungguh Dia akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat, hari yang tidak diragukan, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti terjadi. Wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Aqsama bi Muhammadin wal anbiya'i alladziina yashhaduna 'ala umamihim yawmal qiyamati wa bi jami'il umami wal khalaiqi alladziina yajtami'una fi ardil mahsyar lil hisab. Allah bersumpah demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maksudnya bersumpah dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang akan menyaksikan umat-umatnya pada hari kiamat. Ini sing penafsiran demikian. Allah bersumpah demi yang menyaksikan. Yang menyaksikan ini adalah nabi dan para nabi, semuanya menyaksikan umatnya pada hari kiamat. Dan yang disaksikan, masyhud, yang disaksikan,
yaitu seluruh umat dan makhluk yang berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab. Allah bersumpah demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di tafsir Jalalain, yang menyaksikan hari Jumat. Hari Jumat itu menyaksikan amal manusia pada hari Jumat itu. Makanya kan disebutkan kalau hari Jumat ada malaikat mencatat amal di pintu-pintu masjid, membawa catatan untuk mencatat seluruh orang yang datang. Yang terlambat mboten ditulis. Khotib mulai naik mimbar niku malaikate mboten nyatet, bukune ditutup untuk mendengarkan khutbah. Terus jamaah-jamaah sing terlambat nonton wis enggak masuk dalam catatan niku kaset. Gak berhak untuk bonus ngoten nggih. Wonten hati saya cuma kadang kula pas iling tok nggih. Disaksikan hari Jumat menyaksikan. Terus wa masyhud ditafsirkan dengan hari Arafah. Karena pada hari Arafah para jamaah haji berada di Arafah niku seluruh malaikat menyaksikan mereka. Terus Gusti Allah menyebut membanggakan mereka yang wukuf itu di hadapan para malaikatnya. Saksikan wahai para malaikat bahwa mereka telah aku ampuni dosanya. Malaikat sing bagian nyatet amal enten sing sumerep. Fulan telah maksiat besar ya Allah. Fulan pernah membunuh, fulan pernah melakukan ini. Saksikan aku telah mengampuni mereka semua. Fulan aku sudah mengampuni mereka semua. Terus diampuni dosa mereka. Terus terlebih yang di sini yang menyaksikan itu nabi dan para nabi lain, sedangkan yang disaksikan adalah para umat. Diambil dari ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami mendatangkan setiap umat dengan seorang saksi dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas mereka semua. Terus niki Nabi Nuh dengan umatnya. Nabi Nuh ditanya, sudah kamu sampaikan tugasmu Nabi Nuh? Sudah ya Allah, aku sudah mengajak mereka beriman. Umatnya ditanya, bagaimana? Nuh sudah menyampaikan kepada kamu semua? Tidak ya Allah. Nabi Nuh tidak menyampaikan. Akhirnya Nabi Nuh ditanya, siapa yang jadi saksinya wahai Nuh? Umat Muhammad. Maten Nabi yang lain. Nabi yang lain dengan umatnya, Nabi lain dengan umatnya, semua mengatakan saksinya adalah umat Muhammad. Kita semua maju menjadi saksi. Setelah kita bersaksi bahwa para nabi itu sudah menyampaikan kepada umatnya, tapi mereka boten purun percaya, mendustakan para nabinya. Kemudian setelah itu siapa yang menjadi saksi untuk kamu wahai umat Muhammad? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kanjeng Nabi didatangkan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Makanya dulu sudah kita lewati di hadisnya, di ayatnya sudah gitu, surat An-Nisa pakai idza ji'na, ketika kanjeng Nabi meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud supaya membaca Al-Quran, Nabi mendengarkan. Awal surat An-Nisa sampai fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, kata Nabi yakfi cukup Abdullah bin Mas'ud cukup. Abdullah bin Mas'ud menoleh ke wajah Nabi meneteskan air mata. Soalnya ada saksi untuk seluruh umat manusia berat.
Buatan saksi dan pengadilan cengengesan materi itu buatan saksi dan pengadilan ada mari jadi saksi betul cengengesan gitu. Mari kanjeng Nabi bersaksi untuk seluruh umat manusia. Subhanallah. Wa syahidin wa masyhud. Terus kutila ashabul ukhdud. Kutila asal artinya dibunuh. Maksudnya adalah jumlatun du'aiyatun ay qatalallah wa la'ana ashabul ukhdud. Mudah-mudahan Allah mematikan dan mengutuk ashabul ukhdud, orang-orang yang mempunyai ukhdud, parit, lubang jurang sing jelu-jelu. Ukhdud alladzina syaqqul arda tulan wa ja'aluha akhadida wa adramu fiha an-nar liyahriqu bihal mu'minin, yaitu orang-orang yang telah menggali lubang panjang besar terus dimasuki kayu kuwata matlatan adramu fiannar, mereka menyalakan api. Lubang sing ageng, kayune kathah, apine ageng. Api besar, terus orang-orang mukminin dimasukkan ke dalamnya. Dan hadis pertemuan kemarin ini kan, tiang-tiang yang beriman dibakar karena imannya. Terus qala Qurtubi al-ukhdud asyaqqul 'azim al-mustaqiru fil ardi kal khandaq. Ukhdud itu adalah tanah yang digali besar, panjang seperti khandaq. Zaman kanjeng Nabi perang di Madinah melawan pasukan Ahzab itu membuat khandaq atas usulan Salman Al-Farisi tahun kelima Hijriah. Niku orang Arab dulu belum mengenal cara seperti itu, tapi di Persia sudah membuat seperti itu. Akhirnya Salman ngusulaken damel juglangan mawon sing wagah kanjeng Nabi. Damel juglangan gede panjang, akhirnya musuh tidak bisa masuk. Nah, Khandaq sakniki teng Madinah pun boten enten katut Bekasi. Bekasi napa sakniki jalan raya, pom bensin, toko-toko nggih wonten zaman sakniki soal nggih. Zaman sakniki pun dados ngoten. Tapi kali Raja Fahad dibangun di sebelahnya Masjid Waqf, Masjidul Khandaq. Niku dibangun pada pemerintahan Raja Fahad sekitar tahun 80-an, 84 atau 89 sing bangun Raja Fahad. Ten mriku bekase masjid Kanjeng Nabi tasih wonten. Masjid nggih lebih besar musala niki. Yang dimaksud masjid ten mriku tempat salat Kanjeng Nabi untuk mengintai musuh. Terus Sayyidina Abu Bakar nggih ten panggenan piyambak. Terus sama Raja Fahad dibangun Masjid Waqf. Kata masjid-masjid yang dibangun pada masa Raja Fahad. Masjid Uhud siang boten wonten. Tahun 2004-2005 belum ada. Terus wonten dibangun saat ini waqf. Ini Khandaq membuat parit besar, dinyalakan api di dalamnya. Orang-orang yang beriman dibunuh. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kullu syai'in fil Qur'ani qutila fahuwa kullu syai'in fil Qur'ani qatlun fahuwa la'nun. Setiap di dalam Al-Qur'an ada lafaz qatlun, qatala, qutila, itu artinya la'nun, kutukan, laknat. Terus kutila ashabul ukhdud, dikutuk oleh Allah orang-orang yang membuat
arid itu tiang-tiang sing damel juglangan sing gadai juglangan. Soalnya napa? Buat juglangan kanggo membakar orang-orang yang beriman. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nari dzatil waqud, juglangan niku dinyalakan geni-geni anar dzatil waqud yang mempunyai bahan bakar. Waqud niku bahan bakar yaitu kayu, bensin, pertalite, solar dan seterusnya niku bahasa Arabe waqudun. Nah, nanti bahan bakar api neraka niku waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka niku manusia dan batu-batu. Tentunya waktu apa iso muruk? Sakit muruk. Nanti yang bakar ayam bakar di Saudi niku waktu ditumpuk-tumpuk nih, mantun sekali geni, geni ini enten, terus kompore wagem, enten watu kan panasin nemen gitu kan, panasin nemen, terus ayamnya salah pinggir. Bahan bakar niku watu bahan bakar. An-nari dzatil waqud ay an-naril 'azimatil mutahajjijah, api besar yang berkobar. Zatil hadabi wal lahabi, yang mempunyai kayu bakar dan kobaran besar. Allati adramaha al-kuffaru fi tilkal akhadid li ihraqil mu'minin, yang dinyalakan oleh orang-orang kafir di parit-parit itu untuk membakar orang-orang yang beriman. Kata Imam Abu Su'ud, wa hadza wasfun laha bi ghayatil 'idhami wa irtifa'il lahab. Ini adalah Allah mensifati api tadi dengan puncak yang sangat besar apinya dan kobarannya yang sangat tinggi. Wa kasrati ma fiha minal hatab, dan banyaknya kayu bakar di dalamnya. Terus idhum 'alaiha qu'ud, ing dalem nalikane ashabul ukhdud yang punya lubang-lubang wau niku 'alaiha, di atas di sekeliling api, qu'udun, mereka duduk lungguh-lungguh. Terus upamanya ini juglangan budi dibakar makan kan sekitar pinggir-pinggir makan sampai lungguh-lungguh menonton orang yang disiksa. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka semua menyaksikan atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Khinahum julusun hawlan nar yatashawwafuna yatashifuna bi'ihraqil mu'minina fiha. Ketika mereka duduk di sekeliling api itu, mereka melihat orang-orang mukminin yang dibakar. Terus wal gharadu tahwifu kuffari Makkah, dan tujuannya ini adalah untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Makkah. Faqad kanu yu'adzibuna man aslama min qaumihim, sebab orang-orang kafir Makkah dulu menyiksa kaumnya yang masuk Islam. Liyarji'u 'anil Islam, supaya keluar dari Islam. Maka Allah sebutkan kisahnya Ashabul Ukhdud dan ancamannya bagi orang-orang kafir Makkah, wa tasliyatan lil mu'minina al-mu'adzabin, dan untuk menghibur orang-orang yang beriman yang disiksa. Dihibur soalnya makin asal balasan swarga. Nah, di kisahnya dan hadis yang ini kan orang-orang beriman akhirnya kali raja kan mau dibakar, gitu loh. Kenapa? Gara-gara anak kecil, gitu kan? Anak kecil, seorang raja punya ahli sihir,
karena sudah tua, ahli sihirnya berkata kepada raja, wahai raja, kirimkan kepadaku anak kecil, akan aku ajari ilmu sihir menggantikan aku. Maten-maten anak itu dari rumah pergi ke ahli sihir. Di antara rumah dan ahli sihir itu ada seorang rahib yang alim. Dia kalau berangkat ke ahli sihir mampir di majelisnya rahib, akhirnya mendapat ilmu. Setelah sampai di ahli sihir dimarahi karena datang terlambat. Pulang dari ahli sihir mampir di tempat rahib, pulang ke rumah dimarahi keluarganya. Akhirnya rahib mengatakan, kamu kalau dimarahi rahib, kamu kalau dimarahi ahli sihir, kamu bilang bahwa aku ditahan oleh keluargaku. Kalau kamu dimarahi oleh keluargamu, kamu beritahu bahwa aku ditahan oleh ahli sihir. Jadi pinter rahibnya ini. Kangge ngapusi tapi kan tujuannya sahi. Soalnya orang tuanya mengirim kepada ahli sihir. Ahli sihir mengajari ilmu sihir, rahibnya mengajari ilmu yang benar. Akhirnya setelah belajar kepada rahib, ya ke sihir, ke ahli sihir, ke rahib, sudah alim, berjalan di satu jalan, tiba-tiba orang-orang boten saged lewat, keranten wonten hewan yang besar seperti singa yang menghadang mereka. Akhirnya kata anak kecil, ini kesempatan bagiku untuk mengamalkan ilmu yang benar rahib apa ahli sihir. Ambil batu, ya Allah, kalau memang urusannya rahib itu benar daripada ahli sihir, maka hewan ini akan aku lempar. Kalau mati berarti rahib ini yang benar. Dilempar dengan mengamalkan ilmunya rahib, aku melempar hewan ini, mudah-mudahan mati sehingga orang bisa lewat. Dilempar, akhirnya mati. Tiang saged lewat sedaya. Maten-maten anak ini bercerita kepada rahib. Kata rahib, ilmu sudah sampai pada yang sangat tinggi. Nanti seperti kamu akan disiksa. Kamu kalau disiksa jangan sampai memberitahu tentang aku dan seterusnya. Karena disiksa akhirnya dia mengatakan bahwa yang mengajari ilmu ini adalah seorang rahib. Sebelumnya orang buta ya, orang yang biasanya mendampingi raja buta duduk bersama, tiba-tiba si buta ini datang kepada anak kecil. Dia mengatakan, aku minta supaya kamu mengobati penyakitku ini. Akhirnya kali anak itu dikatakan, aku tidak bisa menyembuhkan butamu, yang menyembuhkan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, mulai berdakwah. Setelah itu dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan si buta ini sembuh. Ternyata sembuh. Maten-maten si buta membawa hadiah kepada raja banyak, duduk di samping raja. Kata raja, siapa yang menyembuhkan butamu? Kamu kok sekarang bisa melihat? Yang menyembuhkan aku adalah Allah. Yang dilakukan oleh anak kecil yang dikirim raja untuk belajar sihir. Akhirnya, adakah Tuhan selain aku? Siapa yang mengajari kamu? Yaitu anak kecil. Panggil siksa. Akhirnya dia menunjukkan bahwa aku belajar kepada rahib. Kata rahib, Tuhannya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya rahib didatangkan, gergaji ditaruh di atas kepala, dibelah. Kali gergaji, betul diduduk langsung. Gergaji.
Terus mata ila akhirih, sampai anak kecil itu didatangkan, kamu kalau tidak keluar dari agamamu mengakui Tuhan selain aku, akan aku lakukan seperti ini. Dia tidak takut. Akhirnya setelah itu dia dikirim dengan kali utusannya raja, sudah kamu bawa anak ini ke atas gunung. Kalau sudah sampai di atas, kamu jatuhkan. Kecuali kalau keluar dari agamanya. Terus saja sampai ke atas gunung, tiba-tiba gempa besar. Dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepadaku menghadapi orang-orang ini, ya Allah. Gempa besar, akhirnya orang-orang yang mengantar itu jatuh semuanya mati. Si anak kecil pulang menuju raja. Sampai di hadapan raja, apa yang dilakukan oleh orang yang bersamamu? Allah melindungi aku. Akhirnya ngirim lagi, disuruh naik kapal laut, perahu. Nanti kalau sudah sampai laut, jatuhkan anak ini, kecuali kalau keluar dari agamanya. Sampai ke laut, ombak besar, dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan memberi keselamatan. Ombak besar, perahu ini terbalik, semua jatuh, kemudian dia bisa pulang. Sampai di hadapan raja dan seterusnya. Terus anak itu mengatakan kepada raja, kamu tidak bisa membunuh aku kecuali kalau kamu mau melakukan apa yang aku katakan padamu. Iya, apa itu? Kumpulkan masyarakat semuanya dan saliblah aku di pohon. Kemudian kamu sebelum membunuh aku, sadarnya dipanahnya, ucapkan, demi Tuhan Allah, Tuhannya anak ini, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Akhirnya dipanah, anak itu mati. Akhirnya kaum yang sudah melihat semuanya beriman, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Akhirnya si raja ini diberitahu oleh anak buahnya, yang dulu kamu khawatirkan mereka menyembah selain engkau, sekarang terjadi. Mereka semua lebih percaya kepada Tuhannya anak itu daripada kepada kamu. Akhirnya raja ini menyuruh banyak orang untuk membuat parit, ngumpulin kayu, terus dibakar. Orang yang beriman semua disuruh masuk untuk dibakar. Si kafir-kafir menyaksikan, dianggap tontonan. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kira enten tiang Zionisnya, tiang Yahudi sing kados ngoten, sian dia enten ngoten kan, Ashabul Ukhdud. Terus akhirnya setelah masuk terbakar mati, tinggal satu ibu dengan anaknya. Maju mundur, kata anaknya, hei ibu, majulah saja, karena ibu mempertahankan keimanan. Tidak usah takut, kita punya Tuhan Allah. Akhirnya dia masuk ke dalam api. Dalam riwayat, semua yang masuk itu sebelum masuk oleh Allah dimatikan, kemudian jatuh ke dalamnya. Ada riwayat ngoten. Riwayat satunya, ya pokoknya dia akhirnya semua dibakar terigu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiang kafir itu banyak kejam. Mereka kalau menguasai satu tempat, rata-rata memang membunuh dan Bosnia, Serbia, Yugoslavia, kan? Bosnia ini mayoritas Muslim, dibantai ke atas tahun 90-an, dan seterusnya. Terus, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, mereka semuanya atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka membakarnya, mereka syuhud, semuanya menyaksikan. Delok langsungnya terlibat.
Ya kata Palestina kan nonton. Tentara-tentara melihat temannya menyiksa perempuan dengan anak-anak kecil, wis boten gak ada kasihan belas. Panjen otaknya pun di kelangan pun dinapaakan. Barangkali kali pimpinannya pun dikai kapsul saking dagingnya anjing dipakai nopo, sakit uki kan. Jadi melihat orang itu sudah tidak punya belas kasih. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan mereka tidak menyiksa orang nyiksa sapa ashabul ukhdud minhum saking mukminin illa kejaba ayyuminu yen to padha iman sapa mukminin billahil azizil hamid, kepada Allah yang maha menang lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi mereka disiksa itu karena imannya, karena iman. Fir'aun sian menyiksa pembantunya dan yang lain karena beriman, karena imannya. Ashabul ukhdud yang menyiksa orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahum dhanbun wa lan taqamu minhum illa li'annahum amanu billahil azizil hamid al-ghalib alladzi la yudhammu man ladha bi janabihi. Mereka disiksa bukan karena kesalahan dan dosa, tapi mereka disiksa oleh yang kafir-kafir karena mereka mempertahankan imannya kepada Allah yang maha menang, maha terpuji, yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Gusti Allah dikalahkan, diwesatkan, kan? Al-Hamid, yang terpuji dalam semua perkataan dan perbuatannya. Apa yang difirmankan Allah, apa yang dilakukan Allah, semua terpuji. Mereka menyiksa orang yang beriman tetap mempertahankan imannya kepada Zat yang maha terpuji. Tentunya kita sengsara mati diobong, mati dilebokne geni, tapi mereka mendapat balasan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mempunyai langit bumi, wa kullu man fihi ma yahiqu alaihi ibadatuhu wal khusulahu, dan siapa saja yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di antara keduanya, maka paling yahiku, paling hak untuk beribadah hanya kepadanya dan khusyuk kepadanya. Ibadah namun kepada Allah, khusyuk, tunduk, patuh hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Senajan diancam disiksa ila akhirih. Nah ceritanya diam-diam kan dikata di Rasulullah, tiang kerja dan luar negeri tenggene juragane singkat tengi ya. Ora kenal Islam, ora kenal apa. Wong Indonesia Islam. Medamel teng mriku dados babune wis sing dimasak barang haram-haram. Bendina bermasak daging babi, naudzubillah min dzalik. Terus waktu sholat mboten angsal, ceritanya sampai sholat teng WC, sholat teng jeding. Toiletnya kan resi-resi, sehari marbole sae, keramik sae, terus resi teng mriku nggih najis. Wong tiyang niku di luar WC menyebut nama Allah, kalau di dalam mboten cukup elingno atine tok. Mboten kok teng WC la ilaha illallah mboten. Tapi karena di luar tidak berani, akhirnya sholat teng mriku.
Lek teng Indonesia ini kita sing kata sing saya. Sing boten saya yang kata. Nggih. Maksudnya juragan Cina Muslim itu lho. Cina Muslim kata sing saya. Nggih. Wonten setengah rencang cerita. Yang baik itu bahasa obat. Terjadi toko di Cina. Pas nonton dulu. Pas niku sing ladeni sing itu. Sing setunggal niku maksudnya sing pelayan itu niku tasik sholat. Sholatnya nggih teng lebet niku. Berarti kan disediakan tempat. Mantun sholat mungkin gitu tasik jilbaban mantun. Mantun sholat. Juragan non muslim tapi memberi kesempatan kepada pelayan-pelayan itu untuk sholat. Saya mati dia kata, jadi menusul mati-mati. Dia kayak orang Islam dan suaya sholat, padahal kamu ada di sholat itu, kamu ada di sholat dari orang konjaki sholat jadi kesuwen. Jadi itu kita orang murtad jadi itu. Lalladzi lahu mulku samawati wal ardh, yang dia memiliki langit dan bumi. Hadzal ilahul jalilul maliku li jami'il kainat. Ini Tuhan yang wajib disembah, yang maha agung, yang memiliki seluruh al-kainat yang ada, maksudnya seluruh alam. Al-mustahiqu lil najdi wassana, yang berhak diagungkan dan dipuji. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan atas segala sesuatu, yaitu atas amali ibadi, atas semua amal hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini merupakan janji baik bagi yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang berdosa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Bagi yang beriman ini janji baik. Sampeyan sholat, sampeyan ibadah, sampeyan zikir, sampeyan baca Quran, Allah maha mengetahui, pasti akan dibalas yang baik. Sementara yang kafir, tidak mau beriman, tidak mau sholat, memusuhi orang yang beriman, membunuh dan yang sebagainya, itu ancaman bagi mereka. Orang nak sing lepas teko azab Gusti Allah. Lalu innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang fitnah orang-orang mukminin mukminat. Fitnah niku artinya kata mriki nggih fitnah. Fitnah teng Al-Qur'an itu ada fitnah nggih, fitnah lisan, wonten fitnah niku kesyirikan, wonten fitnah niku segala macam perbuatan maksiat, wonten fitnah di dalam Al-Qur'an niku alasane wong musyrikin. Siang yang sudah kita lewati suratul An'am juz 7. Lam yakunu fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tiang-tiang musyrikin nanti di hadapan Allah tidak bisa mengucapkan kecuali fitnatuhum, ucapan mereka, alasan mereka di hadapan Allah. Demi Allah, wahai Tuhan kami dulu di dunia tidak musyrik. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Tuhan kami dulu di dunia tidak musyrik. Dan akhirat alasan ngoten. Ngapusi Gusti Allah. Gusti Allah dihapusi. Nggih. Panjene wong musyrik iki ya nggih. Ngapusi Gusti Allah. Ma kunna musyrikin terus. Fitnah itu artinya banyak. Terus fitnah itu mriki innal ladzina fatanul mu'minina, fitnah kata membakar orang yang beriman. Ini termasuk fitnah. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang yang beriman, ya, memfitnah ditafsirkan, yang menyiksa, yang membakar orang-orang mukminin, mukminat dengan api, itu tujuan mereka adalah untuk mengeluarkan mereka dari agamanya. Lalu summalam yatubu, mereka yang memfitnah tidak mau bertobat kepada Allah, falahum azabu jahannam, bagi mereka siksa neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar. Pun jam 5.37, setengah 6 lebih. Nggih, sampun.
aja suwi-suwi. Suwi-suwi saken ya. Cekap semanten kita akhiri, mudah-mudahan kita tetap iman Islam, istiqamah dalam ketaatan dan ibadah, keluarga, putra putri, keluarga semuanya menjadi orang yang salihin salihat, jadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, yang taat kepada agamanya, yang berpegang teguh sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan hajat kita semua yang baik dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.